Hai netizen semuanya, apa kabar? Hari ini kami di ruang podcast Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sengaja menghadirkan beberapa pakar yang sudah malang melintang di dunia kepolisian dan tentunya kita akan berbicara tentang berbagai masalah polisi dan kepolisiannya. Hadir pada hari ini Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Selamat pagi, Prof. Oke. Dan juga Dr. Barito Mulyono, MSI, Mulyo Ratmono. Mulyo Ratmono. Maklum karena terlalu sering ketemu. Irjen Pol, selamat pagi Pak Barito. Selamat pagi, Bapak Hari Ibu. ini kita akan membahas tentang atau bicara tentang eh, road safety. Ada beberapa masalah, sebenarnya berbicara tentang road safety itu bukan hanya masalah keselamatan dan mitigasi berlalu lintas, tapi di dalamnya ada penghormatan kemanusiaan sesama pemakai jalan di dunia lalu lintas. Tentunya Prof yang sudah sering kali membahas membicarakan tentang ini, kita perlu mengetahui banyak lagi, lebih mendalam lagi. Sebenarnya filosofinya itu apa, Prof? Jadi kalau menurut saya kita menerjemahkan kata-kata road safety itu bukan hanya perkatanya, tetapi kita melihat suatu idiom atau suatu keutuhan atau suatu kesatuan makna, yaitu bicara tentang road safety adalah berbicara tentang lalu lintas yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Mengapa demikian? Karena suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang ini perlu ada produktivitas. Produktivitas ini dilakukan melalui aktivitas, dan aktivitas itu didukung atau melalui atau dengan lalu lintas. Maka disitulah dituntut lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, pada konteks ini tadi dikatakan bahwa betul yang dikatakan road safety itu pada kemanusiaan, karena polisi bekerja melalui pemolisian. Pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Nah, konteks pada road safety, maka kita mengatakan road safety policing agar lalu lintas ini aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang kedua adalah upaya-upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban keselamatan, membangun budaya tertib, dan juga kita memberikan pelayanan kepada publik di bidang lalu lintas angkutan jalan, yaitu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang prima atau cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Yang kedua, lalu lintas ini juga merupakan refleksi budaya bangsa. Kalau kita mau melihat suatu bangsa, kita bisa melihat lalu lintasnya, karena itu kualitas literasinya Bagian dari terrefleksi. peradaban ya, Prof? Dari peradaban. Yang ketiga adalah ini refleksi atau cerminan dari modernitas. Maka pola penanganannya ketika masih manual, konvensional, ini tentu saja bisa dikatakan kualitas literasi dan modernitasnya ini akan tercermin di situ. Makasih, Prof. Ini saya beralih nih, Prof. Filosofinya sudah dijelaskan. Pak Barito, korban fatalitas kecelakaan lalu lintas meskipun meninggal dunia dan memiliki atau berdasarkan data jumlahnya itu cukup besar, ternyata kok tidak dianggap sebagai suatu hal yang menarik. Padahal kalau korban meninggal dunia itu dari suatu kegiatan terorisme atau mungkin tindakan kekerasan, soalnya seolah-olah menjadi tren yang viral, mudah viral. Tapi lalu lintas seolah-olah kok dianggap biasa. Ini menurut pandangan Pak Barito gimana nih? Baik, saya mulai dari dasarnya dulu, Pak Teguh. Jadi hendaknya road safety itu menjadi sebuah culture. Jadi membudaya bagi bangsa Indonesia ini. Nah, ketika road safety itu sudah membudaya, maka semua stakeholder yang terlibat untuk mewujudkan itu, dia otomatis dalam setiap perencanaan kegiatan, perencanaan program-programnya pasti mengarahnya ke sana yang ada kaitannya. Kita ambil contoh seperti di Jepang.
Ketika bahwa keselamatan dalam berkendara itu sudah menjadi budaya, maka tanpa disuruh pun mereka pekerja, contoh ketika mereka bekerja merencanakan sebuah jalan gimana caranya aman, tikungan, kasih rambunya di mana dan sebagainya, itu akan mengarah ke sana. Nah, termasuk kembali lagi dari pertanyaan Pak Teguh, ketika ini sudah membudaya, maka angka-angka kecelakaan lalu lintas itu akan menjadi warning. Nah, kita kan tahu nih, kalau di Indonesia itu kan semua angka itu kan muaranya kepada BPS. Selama ini kan BPS itu hanya terkait masalah apa yang bisa kita tahu dari sana, angka kemiskinan, kemudian angka-angka pengangguran. Sementara angka-angka yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu tidak menjadi sebuah hal yang seksi. Karena apa? Karena road safety-nya itu belum membudaya. Nah, oleh karena itu, yang paling pokok adalah bagaimana polisi sebagai leading sektor ini bisa kemudian menyuarakan itu, disosialisasikan tanpa batas, jangan pernah lelah, ibaratnya kayak batu, kalau ditetesin air terus kan lama-lama bolong juga. Kemudian diinternalisasikan secara bertingkat, bertahap, berkelanjutan dari mulai level bawah, kemudian anak sekolah dasar diingatkan, kemudian sampai level ke tingkat analisis. Nah, jadi dengan demikian maka kita berharap ketika ini sudah membudaya, angka-angka kecelakaan itu menjadi suatu warning, hal yang seksi untuk dibicarakan. Nah, selama itu kita mungkin belum cukup optimal barangkali untuk menyuarakan itu. Gitu. Makasih. Itu. Ya, makasih. Ini nyambung sekali dengan apa yang disampaikan Pak Prof. Krisnanda tadi tentang kalau bisa masalah lalu lintas ketertiban itu harus menjadi budaya. Nah, satu lagi Prof nih. Sering saya mendengar ulasan dari Prof bahwa lalu lintas itu urat-nadi kehidupan. Orang mencari penghidupan itu kan untuk mendapat kesejahteraan bertahan hidup. Nah, menurut Prof, mitigasi dan road safety ataupun safety road, tergantung kita baca dari mana nih Prof. Ya jangan tegang-tegang lah gitu. Itu sebagai urat nadi kehidupan yang bagian daripada untuk mewujudkan kesejahteraan. Karena keamanan itu ternyata bukan hanya masalah bebas dari kejahatan, tetapi keamanan itu juga dalam hal berbagai bidang. Salah satunya dia lancar berlalu lintas, aman berlalu lintas, sampai mulai dari berangkat sampai tujuan dengan selamat, itu juga bagian daripada menyambung untuk memenuhi kehidupan atau kesejahteraan dari masyarakat. Ini kaitannya dengan bagaimana supaya urat nadi lalu lintas bagian dari urat nadi kehidupan, kemudian bisa dikaitkan dengan budaya. Karena dengan budaya yang sudah tertib, sadar, patuh hukum, akhirnya dengan sendirinya pasti termitigasi. Bagaimana Prof? Ya, sebetulnya kita sudah banyak upaya ya. Salah satu yang dilakukan adalah membangun RUNK, Rencana Umum Keselamatan Rencana Umum Keselamatan Nasional. Yaitu ada namanya Road Safety Management atau manajemen keselamatan berlalu lintas yang penjurunya adalah Bappenas. Yang kedua, kita membangun yang namanya Safer Road atau jalan yang berkeselamatan, penjurunya dari PU. Yang kemudian juga membangun safer vehicle atau kendaraan yang berkeselamatan, ini penjurunya pada Kementerian Perhubungan, dan safer people atau keselamatan bagi pengguna jalan termasuk pengendara, ini ada kepolisian penjurunya, dan post crash atau pasca terjadinya kecelakaan penjurunya pada Kementerian Kesehatan. Maka konteks kelima poin inilah sebetulnya yang bersama-sama. Jadi ada program Decade of Action atau dekade aksi keselamatan yang berupaya untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan. Jadi menurunkan fatalitas sampai 50%. Jadi kalau kita mengatakan bahwa road safety itu sangat penting, ya, karena itulah semua permasalahan yang ada pada road safety atau pada lalu lintas itu bentuk suatu social cost yang sangat mahal, dan ini pemiskinan. Maka pemiskinan. Karena gimana? Contoh saja, orang-orang yang produktif ketika menjadi korban kecelakaan, dia meninggal. Atau cacat, dia tidak bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Ini efeknya pada keluarganya, anaknya, dan lain sebagainya. Ini bentuk suatu pemiskinan. Ini kalau ekstrim mau mengatakan. Tapi kan tadi kalau kata Pak Barito tidak seksi. Ini memang harus dikatakan.
semua kita harus melihat bagaimana dari angka kecelakaan. Karena faktor kecelakaan ini memang sangat penting. Jadi di program di polisi lalu lintas ada namanya IRSMS, Integrated Road Safety Management System, yang tadi sebenarnya sudah dijabarkan di RUNEK tadi ya. Jadi kita ada bersama-sama para pemangku kepentingan lainnya yang kita membahas tentang road safety ini. Nah, mau tidak mau, kita sendiri mengatakan bahwa semua dimulai dari pelanggaran. Tadi kalau Pak Baru itu mengatakan dipikirkan bagaimana membangun, meminimalisir sekecil mungkin orang supaya tidak melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran ini berdampak perlambatan saja sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Apalagi kemacetan, apalagi terjadi kecelakaan. Atau masalah sosial lainnya yang di bidang lalu lintas banyak sekali yang bisa timbul masalah-masalah. Dan itu sosial cost-nya sangat mahal. Nah, maka oleh sebab itu dari RUNK tadi kita semua juga tahu bahwa yang dilakukan polisi sebenarnya juga sudah banyak, tapi memang perlu ada suatu peningkatan. Karena kalau dikatakan mulai dari pelambatan, maka ini kalau dilihat dari pengemudi, kita harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas para pengemudi. Kalau kita melihat bahwa SIM itu seolah-olah hanya surat izin, padahal itu legitimasi kompetensi. Yang berarti SIM itu ujian, karena SIM merupakan privilege atau hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji dan yang bersangkutan dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan serta kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Nah, saya tanya sama Pak Teguh, mohon maaf nih ya. Lu saya nih host kok ditanya Ya, gimana, tanyalah, bro? katanya biar tidak Waduh. tegang. Nah, kan jangan saya yang jawab terus. Maka karena host ini pun juga dokter yang juga diksinya lalu lintas, nah dan menikmati lalu lintas juga ya. Makanya saya tanya, menurut Pak Teguh. Ya, saya sebagai masyarakat lalu lintas menikmati lalu lintas. Kalau Nah, iya, lancar. kalau enggak ya gimana mau naik apa ya kan? Ya, iya. Nah itu. Menurut Pak Teguh, mohon maaf, para pengemudi angkutan umum, bus dan truk itu mereka skill punya, tapi knowledge tanda tanya. Saya tidak menjudge di sini, tapi mereka rata-rata itu mantan kernet atau orang-orang yang bekerja di situ. Dia rajin, dia lihat, dia menjalankan. Bisa bayangkan membawa puluhan nyawa orang, membawa miliaran aset perusahaan tanpa kompetensi road safety. Maka disinilah yang ingin saya sampaikan bahwa membangun safety driving center ini sangat penting. Karena kita bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Tadi yang beri pertanyaan kepada Pak Barito, membudayakan. Pendidikan lalu lintas ini juga penting. Kita mengatakan safety driving center itu ada 3. Ada taman lalu lintas, ada tempat latihan atau pusat studi untuk safety driving, riding, ada juga namanya pengujian SIM. Maka SIM ini pun juga harus diujikan, baik secara administrasi, secara psikologi, kesehatan, teori, simulasi, dan juga praktek. Nah, di sini juga perlu ada konteks perenungan. Karena ketika orang akan berjalan raya ini ada ruang perenungan, supaya dia lihat, kalau dia sembarangan, ini dia bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas dirinya dan orang lain. Ini yang harus juga menjadi satu rangkaian. Nah, makanya apa yang dilakukan polisi ini juga perlu dikembangkan. Salah satunya penegakan hukum dengan ETLE, dengan adanya traffic attitude record, dan the merit point system pada sistem perpanjangan SIM. Sebelum saya satu pertanyaan Pak Barito, satu garis bawah dari Pak Krisnanda, bahwa SIM itu adalah legitimasi Ujian, kompetensi dan ujian. harus ujian. Oleh karena itu, para pemohon dan para petugas Pak Teguh, jangan bermain-main dengan penerbitan SIM. Gitu ya, Prof ya? Ya, dan itu bukan pemohon, peserta uji. Peserta uji. Seperti hanya pleki itu untuk nama anjing, nggak mungkin gajah atau badak dikasih nama pleki. Tapi kalau kontemporer dikit terserah anti mainstream dikit juga nggak apa-apa. Oh iya. Baik, Pak Barito. Tadi bicara singgung mengenai membudayakan tentang tertib lalu lintas, kemudian bagaimana menginternalisasi. Dulu saya pernah membaca suatu data bahwa kecelakaan itu didatakan pelakunya berdasarkan tingkat pendidikan. Tapi ternyata kemudian kelompok data ini dihilangkan
karena tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap perilaku. Tidak menunjukkan perilaku bahwa orang semakin tinggi pendidikan kemudian tidak melanggar. Bahkan faktanya semakin orang pendidikan tinggi makin pinter ngeles. Nah, bagaimana menurut Pak Barito agar ini menjadi suatu pembudayaan masyarakat tertib berlalu lintas sambil menginternalisasi budaya tertib berlalu lintas, sebaiknya pendidikan berlalu lintas itu bagaimana? Tolong Pak Barito. Ya, terima kasih Pak Teguh. Di era media baru seperti sekarang, di mana transmisi beragam pengetahuan itu yang dulunya konvensional, itu harus termediasi namanya. Apa yang terjadi di lapangan, kemudian dimediasi berupa video-video singkat dan seterusnya itu. Ya, itu yang harus menjadi patokan. Nah, yang terjadi saat ini kalau menurut saya, menurut keyakinan saya, sekarang kan eranya menurut keyakinan saya. Banyak data-data kecelakaan lalu lintas termasuk penyebabnya apa, latar belakang pendidikannya apa dan sebagainya itu hanya berhenti di data-data, angka-angka dalam tabel. Kalau berhenti di situ, itu namanya masih media konvensional. Tapi ketika kita bicara media baru, di mana yang menjadi motornya Gen Z, yang menjadi pokok kita dalam melakukan internalisasi, kemudian generasi sebelumnya mau tidak mau harus ikut, karena nggak mungkin kan kita nggak ikut, udah di era baru ini. Maka saran saya adalah, data-data itu jangan berhenti hanya di tabel, tapi dimediasi dalam bentuk-bentuk sesuatu yang kemudian bisa dimasukkan dalam media baru, dalam bentuk-bentuk video pendek, dalam bentuk karikatur, dalam bentuk-bentuk banner, dalam bentuk seperti ini podcastnya, hal-hal yang kemudian bisa mudah dicerna. Dan harus diingat, nggak usah lama-lama, karena sekarang eranya kan era instan. Ini memang dibutuhkan petugas-petugas kepolisian yang di bidang lalu lintas ini harus dibekali dengan ilmu kreativitas. Karena ada tuh ilmu namanya industri kreatif. Bagaimana dia mengemas itu menjadi sebuah film pendek yang menarik gitu. Sehingga dia, oh iya ya, dia terinspirasi gitu. Tidak perlu sih dengan menggunakan, kalau bisa menggunakan pelakunya yang cukup dikenal itu menjadi endorse. Gitu, Dan ini merupakan satu long life education. Nah, Dan pendidikan sepanjang hayat. Ya, dan satu hal lagi, ketika kita bicara tentang culture, cyber culture, ketika polisi, dalam ini polisi lalu lintas, bisa mengemas data-data kecelakaan lalu lintas itu menjadi sebuah video-video pendek yang menarik dan dilempar ke media sosial, itu cukup sekali aja itu akan terjadi proliferasi itu. Proliferasi itu mengembangbiakan oleh netizen sendiri. Dia akan menyebarkan, dia kemudian akan memviralkan, itu menjadi sebuah energi yang polisi hanya trigger aja gitu. Nah, jadi bukan kata kunci, kalimat kuncinya adalah bagaimana bisa mentransfer pengetahuan tentang bahayanya kecelakaan lalu lintas itu menjadi dalam bentuk media-media baru yang kemudian ini kita upload, kemudian kita viralkan. Saya rasa begitu, Pak. Menjadi modul sosial yang menyebar luas. Ya. Para netizen sangat menarik berbicara tentang masalah polisi dan pemolisiannya. Tentunya masih banyak hal lain lagi. Sebelum kita sambung, tentunya kita sudah disuguhi teh ternyata. Tidak sopan kalau saya tidak mempersilahkan para Saya minum itu untuk ngeteh. karena Sampai jumpa lagi, nanti kita sambung berikutnya. Selamat siang, selamat gini hari lah dimanapun kita melihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.